Dengar dan tentunya pendengar dalam dialog Palembang pagi ini kita akan membahas ini terkait dengan ya Hari Pahlawan ya yang akan kita jelang tanggal 10 November 2023 yang kita peringati ya. Nah, pendengar untuk dialog Palembang pagi ini bahasan kita mengenai semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan juga kebodohan. Nah, pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita. Ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Ini melalui Zoom meeting kita ya. Di Zoom meeting kita di kesempatan pagi hari ini dalam channel YouTube Pro 1 RRI Palembang. Nah, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama adalah Imam Haromain. Beliau adalah koordinator sahabat veteran Palembang ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Iya, halo, assalamualaikum Imam. Ya, waalaikumsalam Mbak. Sehat ya Bang? Ini Mas Imam ya. Sehat, Alhamdulillah. Selamat Al- pagi. Selamat pagi juga. Walaupun via Zoom kita bisa silaturahmi nih ya. Hari ini bisa langsung kenalan gitu ya. Iya, Baik. Selain siap. dari Mas Imam Haromain, ada juga ini seorang mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Palembang. Ada Hansen Febriansa. Halo Hansen. Halo Mbak, Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Nah, kita di pagi ini berjumpa dalam dialog Palembang pagi ini membahas topik tentang semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan juga kebodohan. Nah, mungkin saya ke ini dulu ya, ke Imam dulu ya. Imam, Mbak Lydia pengen tahu nih Imam tentang tentunya Imam sendiri sebagai koordinator sahabat veteran Palembang. Kita pengen tahu sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang topik kita di kesempatan pagi hari ini, makna pahlawan sendiri menurut Imam itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Imam Haromain. Saya dari sahabat veteran Kota Palembang. Terkait pemaknaan pahlawan untuk era Gen Z ini sebetulnya semua bisa menjadi pahlawan. Iya. Kalau di era tahun 45 kemerdekaan ya yang sama-sama kita ketahui pahlawan itu ialah orang-orang yang Berjuang. memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun untuk era milenial pada saat ini adik-adik mahasiswa, adik-adik sekolah juga yang SMA itu juga bisa menjadi pahlawan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan ya yang menjadi profesi saat ini, menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, Iya. raih cita-cita setinggi-tingginya, seperti itu kan, kejar prestasi sebanyak-banyaknya dan lampaui batas maksimal dari dia itu sendiri sehingga bisa menggapai impian seperti itu. Oke, itu pendapatnya Imam begitu ya. Saya ke anak Ya, mudanya juga nih Imam ya. Ini kayaknya mahasiswa ini kan anak muda nih. Kita pengen tahu nih dari segi pandang daripada anak muda sendiri, pahlawan itu seperti apa nih? Silakan Hansen. Ya mungkin kurang lebih hampir sama gitu ya. Kalau Iya. di era 1945 itu pahlawan itu adalah mereka-mereka yang memperjuangkan kemerdekaan, Kemerdekaan. yang berkorban gitu kan. Mm-mm. Sehingga hari ini kita hanya mengenang jasa-jasa mereka gitu kan. Artinya kita mereka yang mencetak sejarah pada zaman itu. Nah, sedangkan pemuda-pemuda hari ini yang akan mencetak sejarah baru seperti itu, Mbak. Mhm, mhm. Oke, yang Dan akan berbicara soal pahlawan, mhm, ya kalau kita di bahasa gaul itu superhero gitu kan, yaitu superhero. orang-orang yang mampu membawa perubahan, Iya. yakni membawa perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik gitu kan. Berbicara juga soal konteks kemiskinan, di mana ketika hari ini bangsa kita masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Nah, peran kami selaku pemuda generasi zilenial adalah bagaimana caranya nanti Mhm. bermodalkan kualitas diri, kapasitas diri, kita mampu membawa kontribusi, membawa perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Seperti itu, Mbak. Ya, ini kan artinya kalian si Hansen sendiri ya sebagai generasi milenial, sebagai generasi muda, ini akan menjadi
penerus tongkat estafet dari perjuangan yang sekarang begitu Ya, ya. Nah, kalau pandangan kalian sendiri, pandangan Hanson sendiri terhadap tentunya perjuangan dari yang sekarang ini sedang apa ya, sedang berjuang, sedang berada pada posisi di dalam tujuannya untuk mensejahterakan dan juga memerangi kemiskinan dan kebodohan. Ini seperti apa? ya. Kan diproyeksikan tahun 2045 itu Indonesia akan menuju Indonesia emas gitu, di mana Indonesia Emas, oke. dari berbagai sektor, sektor pemerintahan, ekonomi, pendidikan, pertahanan dan segala macam itu adalah Mm-mm, generasi-generasi kami yang hari ini menuntut ilmu, menimba ilmu di mm-mm, berbagai macam lembaga pendidikan, baik itu di tingkat SD maupun tingkat perguruan tinggi. iya, Nah, oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Bang Haromain tadi, mhm, tugas kita hari ini adalah memaksimalkan peran kita sebagai seorang pemuda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, untuk kemudian ketika nanti mhm, dihadapkan dengan masa kita untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, kita sudah siap gitu. Kita iya. sudah siap dengan kapabilitas, dengan kualitas yang mumpuni nantinya, Mbak. Dengan Seperti kualitas itu. yang mumpuni ya. Nah, saya kembali ke ini Mas Imam lagi ya. Ini Mas Imam adalah Ya, baik, baik. koordinator Sahabat Veteran Palembang. Ini Ya. tugas dan juga tentunya fungsi daripada Sahabat Veteran itu seperti apa nih? Eh, baik, Mbak. Sahabat veteran itu sendiri lebih tepatnya apresiasi dari anak-anak bangsa, ya. Mhm, Kita ada legalitas bentuk yayasan, ada di Jakarta. mhm, Nah, di Palembang ini cabang, Mbak ya, iya, cabang. Kita di sini rata-rata mahasiswa yang terlibat, ada yang mhm, dari Universitas Islam Negeri, ada yang iya, dari Unsri juga, ada yang dari PTS-PTS lain ya. mhm, Eh, kita koordinasi dengan para veteran dari LVRI, Lembaga Legiun Veteran Republik Indonesia, mhm, dengan pendampingan setiap kegiatan para veteran. Nah, mhm, dengan kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu safari school to school. Jadi kegiatan kita itu berkunjung sekolah ke sekolah mhm, untuk apa? Untuk mengedukasi adik-adik sekalian iya, bahwasanya ini loh perjuangan para pahlawan di tahun 1945. mhm, Nah, kita safari school to school itu dengan membawa kakek veteran kita. iya, Ada yang umur 80 tahun, ada yang mhm, umur 95 tahun. mhm, Yang alhamdulillah kakek-kakek veteran juga semangat mhm, untuk mentransformasikan apa yang menjadi semangat spirit perjuangan mereka waktu itu sehingga bisa dicontoh atau oleh adik-adik yang lagi menempuh menjadi seorang pelajar seperti itu. mhm, Dan bagaimana cara menjadi pejuang, bagaimana menjadi pahlawan di era iya, milenial, yaitu dengan cara meraih prestasi sebanyak-banyaknya, dengan mhm, mengharumkan nama bangsa, bisa iya, meraih prestasinya melalui ekstrakurikuler, mhm, bisa menjadi atlet dan lain sebagainya. Seperti itu kan dengan mengharumkan nama bangsa seperti dengan itu. mengharumkan Yang nama jelas mhm, harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi mhm, pelajar itu pelajar yang bertanggung jawab dengan mhm, tidak menjadi pelajar yang kalau pintar itu relatif, Mbak. iya. Tapi minimal harus cerdas seperti itu. Mhm. Oke, kalau pintar relatif, tapi minimal harus cerdas. Ini kata-kata yang waduh ini menjadi sebuah kunci ya. Pintar relatif tapi harus cerdas itu yang paling utama ya kalau untuk bisa menjadi generasi penerus yang tentunya menjadi pahlawan yang kekinian begitu ya. Betul ya Mas Imam ya? Iya, ya, Aha, betul, oke. Mbak. Seperti itu. Baik, saya kembali lagi nih ke Hanson sendiri. Hanson kita tahu nih Hanson kalau pahlawan apa ya kalau pengen jadi generasi muda sekarang ini kan artinya penerus tongkat estafet dari perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu. Kalau pahlawan terdahulu bawanya bambu runcing, bawanya senjata gitu ya. Tapi kan ini untuk bisa menjadi pahlawan-pahlawan masa depan, tantangan kalian pun nggak apa ya nggak kecil begitu. Tantangannya sangat besar sekali begitu di mana perkembangan dan juga kemajuan yang luar biasa, adanya persaingan dan juga di era globalisasi di mana nanti akan ada perdagangan bebas begitu ya. Ini otomatis kan membuat tentunya generasi-generasi muda ini harus memiliki skill yang luar biasa untuk bisa mampu untuk berkompetisi. Kira-kira benar enggak ini kira-kira Hansen? Ya, sepakat, Mbak. Apalagi kan di era globalisasi, terus Iya. juga era bonus demografi, di mana persaingan anak muda itu semakin kompetitif gitu kan. Mm-mm. Oleh karena itu, ya kualitas kita sebagai generasi muda itu harus
pertanyakan gitu, apakah Ya. hari ini kita sudah memiliki kualitas yang mumpuni untuk bersaing di kancah nasional atau bahkan di kancah internasional atau belum gitu. Oleh karena Mhm. itu yang pengen saya sampaikan adalah fokus anak muda hari ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri terlebih dahulu. Meningkatkan kualitas Terutama buat diri. teman-teman mahasiswa kan tentu dia mempelajari ilmu yang sesuai dengan keilmuannya gitu kan. Mhm. Anak hukum dia fokus dengan hukum gitu kan, anak teknik dia fokus dengan keilmuan tekniknya gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti Mhm. bermodalkan kualitas itu kita bisa bersaing, bisa berkompetisi di kancah nasional maupun di kancah internasional. Dan Mhm. yang paling penting adalah narasi tanpa aksi itu rasanya omong kosong, Mbak. Oleh Narasi karena tanpa itu, aksi adalah omong itu kosong. omong kosong. Ya, Oke. oleh karena itu terlepas dari kita generasi yang mampu menyusun narasi, menghadirkan gagasan, inovasi, Mhm. kreativitas dan lain sebagainya, tentu kita harus diiringi dengan yang namanya action atau aksinya gitu kan. Mhm. Karena jangan sampai kita pinter teorinya saja, tapi pada saat prakteknya kita nggak bisa seperti itu, Mbak. Mhm. Agar kita tidak menjadi tentunya generasi yang apa, bisanya narasi saja tanpa aksi, itu kira-kira harusnya seperti apa nih, Hansen? Ya, yang pertama, jiwa tersebut bisa ditumbuhkan ketika kita di lembaga pendidikan itu kita bisa berorganisasi seperti itu, Mbak. Iya, oke. Karena di organisasi itu insya Allah kita akan bukan hanya kan di organisasi kita mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di dalam kelas, Mbak. Mhm. Bagaimana menjadi seorang pemimpin itu terkadang tidak diajarkan di dalam kelas. Ilmu Oke. public speaking, manajemen dan lain sebagainya tidak diajarkan. Melainkan itu kita dapatkan di organisasi. Nah, Mhm. oleh karena itu melalui organisasi inilah bagi saya itu semakin besar organisasi yang saya ikuti, maka semakin besar pula peluang saya untuk berkontribusi seperti itu, Mbak. Mhm. Oleh Mhm. karena itu juga pesan saya untuk anak-anak muda generasi zilenial jangan berorganisasi gitu. Karena Mhm. sejatinya mereka-mereka yang menjadi stakeholder di dunia pemerintahan dan lain sebagainya itu adalah mereka-mereka yang mampu mengorganisir orang banyak seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya kembali ke Imam kembali nih. Mas Imam terkait dengan sahabat veteran Palembang. Tadi katanya salah satu kegiatannya Ya, itu adalah pendampingan kegiatan daripada para veteran ini di mana kakek-kakek kita yang merupakan veteran ini diajak ke sekolah-sekolah, diperkenalkan kepada ya, para siswa tentunya untuk bisa menceritakan bagaimanakah perjuangannya dulu begitu ya. Untuk bisa mm, menumbuhkan, membangkitkan rasa nasionalisme, rasa patriotisme dari generasi-generasi muda sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu kan nih, kalau zamannya Mbak Lydia ketika sekolah tuh kita banyak sekali nih, Mam, yang namanya apa Mas Imam, pelajaran-pelajaran sejarah begitu ya. Kalau kata orang jas merah jangan lupakan sejarah begitu ya. Nah, ini kan kalau anak-anak muda sekarang ini apalagi kemarin sempat COVID-19, kita tahu nih di COVID-19 segalanya serba online, belajarnya serba online. Jadi banyaklah anak-anaknya pada ya mager jadi lebih lebih ke gadgetnya gitu. Nah, ini kan merupakan sebuah tantangan ya, Mas Imam itu sendiri ya. Nah, ya. ketika para veteran ini diajak ke sekolahan, ini bagaimana dengan antusias daripada siswa-siswi itu sendiri ketika mendengarkan langsung dari pelaku ketika dalam perjuangan dulu begitu di zaman dulu, silakan. Baik, Mbak. Pengalaman kami di tahun 2012, 13, dan 14 pada saat itu saya masih menyandang status sebagai mahasiswa. Ya. Eh, saya sangat aktif. Kami dari Sahabat V itu aktif bawa sampai 3 kakek, 4 kakek gitu kan, 4 kakek Mm-mm. sahabat veteran yang umurnya rata-rata di atas 80 tahun. Kita ajak safari ke sekolah pada saat itu, sekolah SMA Mhm. di SMA berapa itu ya? Di daerah dekat bandara. Oke. Mhm. Pada saat itu luar biasa antusias dari pelajar, dari adik-adik siswa pada saat itu. Kita Antusias begitu ya. kumpul di, Mhm. ya, kita kumpul di ruang aula sekolah. Mhm. Alhamdulillah semua difasilitasi oleh pihak sekolah pada saat Ya. itu, yang Mhm. alhamdulillah juga apresiasi dari Sekolahnya sendiri luar biasa. siswa-siswa, Mhm. teman-teman pelajar pada saat itu luar biasa. Mhm. Dengan menyambut, mendengarkan dengan antusias apa Mhm. yang dikisahkan oleh kakek pada saat itu, Ya, merebut kemerdekaan pada kemerdekaan. saat Mhm. itu kan perang 5 hari 5 5 malam yang malam. terjadi di Sumatera Selatan Mhm. dan lain sebagainya seperti itu. Oke, Nah, ditahan kalau dulu dulu ya. benar, Ditahan dulu ya, Imam ya. Ini kayaknya sudah oke, ada siap, siap. pendengar kita yang ingin bergabung, ingin bertanya mungkin ya. Kita sapa dulu. Halo, Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi RRI. Selamat Selamat pagi. pagi. Ini dengan siapa?
dengan Pak Amir di kawasan Kenton City. Waduh, Pak Amir di kawasan Kenton City gitu. Iya, iya. Silakan Pak Amir untuk bertanya dengan dua anak muda yang luar biasa ini. Iya, saya betul-betul mengikuti dan menyimak ini talkshow kita pagi hari ini. Keren, sekali lagi saya katakan keren. Saya gunakan istilah anak muda sekarang. Temanya semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Terima kasih kepada RRI yang telah membuat ruang ini mencerdaskan anak bangsa juga RRI. Sebab tanpa radio, tanpa media, saya pikir orang tidak akan mendengarnya di mana-mana. Iya. Ya. Jadi terima kasih kepada Mas Imam yang telah memberikan pencerahan. Izinkan saya pertama saya akan mengucapkan kita tinggal menghitung hari akan menuju Hari Pahlawan tanggal 10 November. Yeah. Tinggal menghitung hari, katakanlah tinggal menghitung jam maksud saya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang-pejuang kita yang telah memerdekakan Indonesia yang masih ada. Selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang yang merebut kemerdekaan. Kami ini tidak berarti apa-apa kalau negara ini tidak merdeka. Nggak bisa sekolah, nggak bisa segala macam. Jadi saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak pejuang kita yang mungkin ada yang tua-tua sekarang ini yang masih ada. Selamat. Sekali lagi saya katakan kami tidak berarti apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Ya, saya setuju dengan Mas Imam dan Mas Hansen. Anda satunya dari mahasiswa tadi. Iya, Hansen ya. Bahwa kata Mas Imam itu untuk jadi pahlawan itu setiap orang bisa jadi pahlawan. Iya, tapi itu tadi ya. Seorang mau jadi pahlawan itu harus berjuang. Seorang mau jadi pahlawan itu harus berproses ya. Yeah. Nah, kepada Ananda yang Hansen. mahasiswa. Ya, Hansen. Saya sebagai orang tua ingin berpesan. Sekarang ini sudah masuk era globalisasi. Ya. Eranya era gadget. Tolong kepada anak-anakku mahasiswa. Jangan sampai menggunakan media sosial itu lupa segala gawi. Saya perhatiin tua, muda, laki, perempuan sekarang ini lebih banyak berhari-hari di hadapan gadgetnya daripada membaca buku-buku. Nah, saya khawatirnya begini, kita punya masalah besar di era gadget ini, era media sosial ini ya. Karena apa? Tanpa terasa sekarang ini timbul kebenaran baru. Ini selalu saya sampaikan dalam talkshow. Kebenaran baru itu cuma semata-mata berdasarkan persepsi dan didukung oleh framing. Kalau dulu kita yang namanya kebenaran itu fakta dan data. Tanpa fakta dan data tidak bisa. Tolonglah kepada generasi muda ke depan ini ya, Anda itu calon leader, calon pemimpin, harus berproses, harus tahu betul kemana Anda harus melangkah, kemana Anda harus memilih dan lain sebagainya. Tidak bisa main coba-coba. Negara ini negara besar. Ya, tentu setiap negara harus punya blueprint. Ya, kalau ganti orang ganti lain lagi, wah kapan majunya, kira-kira begitu. Ya, bahasa saya sebagai orang lapangan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mas Imam, Ananda mahasiswa yang sudah mewakili mahasiswa, berapi-api kelihatannya. Anda sekarang sedang berjihad. Amin. Jihad itu bukan saja perang seperti Anda katakan tadi. Ya, jihad itu kita sekolah menuntut ilmu itu sudah jihad. Seorang suami berjuang mencari nafkah untuk istrinya sedang berjihad. Setuju saya ya. Terima kasih kepada LRI, terima kasih kepada kedua narasumber. Semoga negara ini terus lebih baik. Terima kasih RRI sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ini adalah salah seorang pendengar setia kita nih, Mas Imam, Mas Hansen ya. Nah, mungkin bisa ditanggapi nih apa yang menjadi tentunya ungkapan yang sudah disampaikan oleh Pak Amir tadi. Mungkin ke Mas Imam terlebih dahulu. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih banyak loh Pak Amir
Saya merasa terharu ini dengan nada suara yang saya rasa itu nada suara yang sudah menjadi seorang kakek-kakek, Iya, namun masih menyempatkan hadir di ruang RRI, mentransformasikan apa yang menjadi energi positifnya kepada khususnya kami, wabil khusus kami berdua, seperti itu kan. Dan secara umumnya para pendengar Radio Republik Indonesia, yang mudah-mudahan itu juga menjadi energi positif untuk kami berdua, menjadi semangat juang kami iya. yang sama-sama kita ketahui Pak, kalau dulu veteran meraih, merebut, memperjuangkan, kalau sekarang kan menjaga sustainable-nya bagaimana, Iya. eh, mempertahankan apa yang telah direbut oleh para pahlawan terdahulu, seperti itu. Oke, baik. Sebelumnya dan Mhm. sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak loh Pak Amir. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Mas Imam. Mungkin langsung Hansen juga untuk menanggapi pernyataan dari Pak Amir tadi, silakan. Ya, baik. Sebenarnya terima kasih banyak pada Pak Amir, sangat menginspirasi kami selaku kaum muda. Disampaikan bahwa kalau dulu pahlawan itu berperang menggunakan senjata, menggunakan bambu runcing, akan tetapi untuk di era sekarang, generasi sekarang, tentu kita berperang menggunakan intelektualitas, pemikiran gitu kan, atau disebut orang itu perang pemikiran seperti itu gitu. Karena sejatinya Indonesia sendiri pun tengah dilanda yang namanya dampak globalisasi gitu kan. Iya. Dimana sekarang itu kita sudah kenal dengan teknologi AI gitu kan, Mhm. artificial intelligence gitu. Nah, jangan sampai kondisi bangsa dengan disusupinya teknologi-teknologi ini justru menjadi bangsa yang tidak berkualitas itu gitu. Sebenarnya dan ini menjadi tantangan juga bagi kami selaku kaum muda bagaimana ke depan kami bisa dengan bijak menggunakan teknologi seperti itu. Jangan sampai kami malah terjerumus ke suatu hal yang tidak diinginkan oleh bangsa ini menjadi generasi-generasi yang tidak bermanfaat nantinya untuk negeri seperti itu. Contoh Mhm. kecil seperti di Cina, Cina itu mayoritas masyarakatnya itu sudah terobsesi negatif oleh teknologi dalam hal ini adalah handphone gitu. Sehingga apa? Untuk mengatasi itu Cina itu membuat pusat rehabilitasi pecandu handphone seperti itu gitu. Nah, Mhm. jangan sampai generasi-generasi muda ini juga seperti itu gitu kan. Juga menjadi masyarakat yang mayoritasnya itu pecandu handphone terutama generasi muda. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan bagi saya adalah untuk kemudian menjawab tantangan-tantangan itu yang perlu dilakukan oleh anak muda adalah bagaimana caranya untuk kembali meningkatkan literasi Iya. dan juga jangan melupakan sejarah gitu Mhm. bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu justru mereka itulah yang menjadi inspirasi kita gitu kan menjadi Mhm. pemantik semangat kita untuk menjadi generasi yang level up seperti itu Pak. Yang level up begitu ya. Oke, ini Ya. ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Ini terkhusus untuk Mas Imam nih katanya pertanyaannya. Assalamualaikum Mas Imam, saya Robi ada di Bukit katanya. Pagi Mas Imam, kontribusi apa nih dari sahabat veteran sendiri terhadap perjuangan anak bangsa khususnya di dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan? Apa mungkin mengajak pejuang-pejuang yang masih ada untuk memberikan sesuatu demi masa depan anak bangsa? Ini pertanyaan dari Mas Robi nih ya. Silakan Mas Imam untuk menanggapi. Oke, terima kasih Mas Robi yang ada di daerah Bukit. Bukit ya. Ya. Ya, kontribusi kami sebuah lembaga sahabat veteran gitu ya. Kami di sini memfasilitasi menjadi kendaraan bagi para veteran untuk me- menyampaikan apa yang di benak, apa yang menjadi pikiran para kakek-kakek veteran kita kepada para pelajar di Indonesia. Nah, dalam hal ini di Kota Palembang. Yang Ya. alhamdulillah di tahun 2012, 13 dan 14 hingga tahun menjelang pandemi itu kami aktif keliling dari sekolah ke sekolah seperti itu. Menyampaikan, menceritakan, mengisahkan apa yang telah menjadi perjuangan para kakek-kakek veteran. Yang alhamdulillah itu disambut antusias oleh para pelajar dan khususnya guru-guru ya, kepala sekolah yang terlibat pada saat itu. Yang kami pada saat itu sempat stagnan di era pandemi yang sama-sama kita ketahui COVID-19 itu bukan saja menyerang kesehatan namun juga dunia pendidikan seperti itu kan yang sehingga sahabat veteran pun vakum. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini kami kembali menghidupkan mesin seperti itu. Ini Mhm. sedang mengumpulkan tulang
belulang yang sudah berserakan seperti itu kan. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi pemantik kami lagi untuk kembali melebarkan sayap sehingga bukan hanya di Kota Palembang nantinya bisa ke seluruh 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan seperti itu. Oke, jadi itu yang sudah dilakukan begitu ya oleh sahabat veteran itu sendiri ya. Baik, ini kembali ada dari WhatsApp yang masuk ya. Pendengar silakan saja nanti kalau ingin bertanya langsung melalui line telepon di 0711 369977. Untuk Bang Hansen nih katanya, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hansen. Cara apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Bang Hansen sebagai mahasiswa nih kira-kira gitu ya, untuk mengajak teman-temannya mengisi waktu sebagai mahasiswa sesuai dengan topik bahasan kita di pagi ini. Oke, silakan nih dari Yoyo di Pelaju. Silakan Mas Hansen. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Yoyo ya atas Ya. pertanyaannya. Tentu kita mahasiswa itu punya peran gitu, Mbak. Perannya adalah agent of change, agen perubahan di mana kita bisa mengubah kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Kemudian juga social control, kita mengontrol kondisi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Contoh kecil ketika kemarin Sumatera Selatan dilanda kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Ya. Nah, bagaimana peran kita? Bagaimana tanggapan kita? Salah satu tanggapan yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa adalah kita melakukan galang dana untuk bantu-bantu masyarakat terdampak dari kabut asap tersebut. Itu contoh kecil. Yang ketiga adalah iron stock, yaitu kita itu sebagai generasi-generasi yang disiapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, untuk contoh konkretnya yang bisa kita lakukan, yang pernah saya lakukan itu adalah ketika menjadi mahasiswa, saya itu pernah mendapatkan amanah sebagai presiden mahasiswa Universitas Sriwijaya, Mbak. Mhm. Nah, di mana sebagai seorang pemimpin dalam organisasi kita tentu menghadirkan program-program yang bermanfaat mulai dari untuk mahasiswa bahkan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita seperti itu, Mbak. Kita ada pengabdian sosial, kita bantu-bantu masyarakat, kemudian Iya. juga kita bantu-bantu mahasiswa. Contoh misalnya ada mahasiswa yang kesulitan bayar UKT, itu peran kami untuk membantunya bagaimana caranya mahasiswa yang kesulitan bayar UKT tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian juga ada masyarakat, contoh kecil kemarin ada di Desa Payakabung di Ogan Ilir itu, di mana kita melihat ada potensi anak-anak yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, di situ kita menghadirkan program ruang baca dan bahasa Desa Payakabung, sehingga dengan adanya program tersebut itu bermanfaat untuk anak-anak di desa tersebut seperti itu, Mbak. Itu contoh kecil dan masih banyak Mhm. program-program yang bisa dihadirkan oleh kami sebagai mahasiswa sebagai yang itu bermanfaat untuk orang banyak seperti itu, Mbak. Nah, program-program yang dilakukan untuk tentunya masyarakat luas, masyarakat banyak, termasuk tadi katanya disebutkan masyarakat Payakabung tadi ya. Nah, itu Ya, Payakabung di Ogan Ilir. apakah itu berkelanjutan atau mungkin ada batasan waktu tertentu begitu? Ya, tentu berkelanjutan, Mbak. Bahkan sampai hari ini ruang baca dan bahasa di Desa Payakabung itu masih ada yang mengelolanya sampai hari ini. Karena memang kita menghadirkan program itu ada program yang jangka pendek gitu kan, Mhm. yaitu program bulanan, program tahunan, dan juga ada program jangka panjang. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat seperti itu, Mbak. Pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita kembali ke Mas Imam nih. Mas Imam, ini terkait dengan topik kita hari ini adalah upaya dalam mengurangi kemiskinan dan juga kebodohan. Kalau tadi kan Mas Hensen dengan dari perwakilan sebagai mahasiswa, upayanya beliau begitu ya di dalam apa ya menunjukkan eksistensi lah sebagai generasi muda itu beragam program sudah dilakukan. Kalau untuk tentunya dari sahabat veteran sendiri, langkah apa yang dilakukan oleh sahabat veteran dalam upaya memerangi kemiskinan dan juga kebodohan ini? Silakan Mas Imam. Baik, terima kasih Mbak. Alhamdulillah sampai detik ini sahabat veteran ya, ada beberapa anggota kita itu rata-rata sudah menjadi sudah bekerja seperti itu. Nah, Mm. kami melakukan sebuah bakti sosial yaitu kumpul-kumpul dana dari beberapa sahabat-sahabat kita. Tidak ada bantuan dari pemerintah, kami tetap berjalan seperti itu. Nah, dari dana-dana itulah kita kelola untuk menjadi sebuah ada juga acara apa namanya bakti sosial berupa bedah rumah untuk orang-orang yang membutuhkan dan juga eh, kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mhm. Untuk mengentaskan kebodohan ya Iya, kemiskinan seperti yang kebodohan. ditanyakan oleh Mbak tadi, Iya. kami safari
sekolah ke sekolah itu selain dialog, diskusi dengan para mahasiswa, itu kan menumbuhkan semangat juang untuk adik-adik sekalian, dan juga yang harapan kami itu bisa menjadi pemantik agar adik-adik lebih semangat belajar, seperti itu kan, meraih prestasi, menorehkan prestasinya untuk Indonesia, seperti itu. Oke, itu jawaban dari Mas Imam. Ini ada lagi WhatsApp yang masuk nih. Ini kayaknya untuk berdua nih, kayaknya ya. Saya mungkin ke Hansen dulu, nanti baru ke Mas Imam kembali ya. Ini untuk berdua nih pertanyaannya. Dari Siti Indralaya katanya, pagi abang-abang katanya, adakah yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini agar anak bangsa di Indonesia, khususnya Palembang, dapat ikut mengisi perjuangan? Mungkin ke Hansen dulu, Hansen. Ya, untuk dari saya sendiri sebenarnya di kampus itu sudah tidak berorganisasi lagi, tidak aktif berorganisasi. Hanya saja Oke, kemarin kita baru launching yang komunitas baru, yaitu komunitas baru. komunitas Rumah Kepemimpinan Madani seperti itu, Pak. Di mana komunitas ini tentunya akan menghadirkan agenda-agenda dalam rangka peningkatan atau pengembangan kapasitas diri generasi muda sekarang, Pak. Nah, karena itu kemarin itu terakhir tanggal hari Minggu kemarin ya, belum lama, hari Minggu kemarin kita menghadirkan pembicara dari Surabaya, guru besar ITS, untuk membahas level up generasi harapan seperti itu. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menghadirkan program-program lagi, yang mana program itu ketika diikuti oleh pemuda terkhususnya, insya Allah itu akan menambah ilmu baru, pemahaman baru, pengetahuan baru yang insya Allah itu berguna. Baik itu entah itu berguna setelah dari kegiatan atau bahkan berguna di masa yang akan datang ketika nanti dibutuhkan seperti itu, Mbak. Karena di komunitas ini fokuslah pengembangan kapasitas diri. Kita apa ya, mencoba untuk membuka pola pikir pemuda-pemuda mahasiswa itu tentang betapa pentingnya karakter kepemimpinan, jiwa nasionalisme, rasa kebangsaan, dan lain sebagainya, serta kemampuan-kemampuan soft skill lainnya, seperti public speaking, time management, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk Dan itu komunitas, bisa diikuti. ya, Boleh di follow Instagramnya Rumah Kepemimpinan Madani. Dan itu oke. belum sebulan, belum genap sebulan, Mbak, komunitasnya. Baru bener launching kemarin. Oke, berarti bisa ya artinya ikutan di komunitas Ya. tersebut ya untuk para generasi muda gitu ya. Oke, ke Mas Imam, silakan Mas Imam untuk ditanggapi ya yang dinyatakan oleh Mbak Siti di Indralaya. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh sahabat veteran sendiri, katanya adakah yang akan dilakukan dalam waktu dekat agar anak bangsa di Indonesia khususnya Palembang dapat ikut mengisi perjuangan. Nah, ini untuk yang dari ininya, dari apa? Dari sahabat veterannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Siti di Indralaya. Secara harfiah ya, kita ini bisa berbuat di mana saja, kapan saja, sebagai apa saja, selama dalam framing positif dan membangun ya. Namun kalau ingin menjadi seorang inisiator nih, menjadi inisiasi di menginisiasi para pemuda di Indralaya, bisa dengan mengembangkan, melebarkan sayap sahabat veteran di Indralaya. Jadi Indralaya Siti sudah bisa ada? menjadi koordinator. Di Indralaya sudah adakah Di kira-kira? Indralaya waktu itu ada di Prabu Muli, tapi sempat vakum. Di Indralaya belum ada, Mbak. Oh, di Indralaya belum ada ya. Tapi jadi artinya Iya, kalau misalnya Mbak Fitri mau gabung silakan untuk bisa menjadi pelebaran sayap boleh. begitu. Betul. Bisa menjadi Oke. pelebaran, menjadi seorang inisiator, menginisiasi para pemuda di Indralaya. Kan ada kampus Unsri Indralaya tuh di sana kan. Bisa juga kalau bisa mau berjuang ya, PP Palembang Indralaya bisa gabung sama sahabat veteran di Kota Palembang seperti itu. Kita dalam waktu dekat ada yang sama-sama kita ketahui ya, besok Hari Pahlawan ya, sudah pasti kita berperan gitu kan. Kita ada berkontribusi juga di dalam hal besar itu. Dan juga banyak kita acara-acara dan agenda-agenda yang lainnya yang pastinya itu positif dan membangun jiwa para pemuda seperti itu. Terima kasih. Oke, saya ke Hansen lagi nih. Hansen, kita tahu kan kalau yang namanya perjuangan dari pahlawan-pahlawan dulu itu adalah berjuang mati-matian berhadapan dengan penjajah begitu. Tapi yang kalau sekarang ini berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan gitu. Setelah kemerdekaan didapatkan, maka tugas kita sebagai generasi penerus itu adalah melanjutkan perjuangan itu dan juga mempertahankan. Nah, mempertahankan ini kan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, bagaimana pendapat Hansen sendiri dan kira-kira upaya apa yang harus dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan itu sendiri dan juga tentunya peran kita untuk bisa terus melanjutkan menjadi jauh lebih baik.
Ya, tantangan kita di zaman sekarang itu untuk mempertahankan kemerdekaan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa gitu. Ya. Makanya diperlukan yang namanya critical thinking, kemampuan berpikir secara kritis. Mhm, Bagaimana hari ini kita itu jangan menjadi generasi yang apatis, generasi yang egois, mhm, akan tetapi jadi generasi yang memiliki kepekaan dan juga rasa sosial yang tinggi. mhm, Ketika hari ini dirasa ada suatu kondisi yang tidak baik, nah di situ tugas kita memikirkan bagaimana agar kemudian kita keluar dari kondisi tersebut gitu kan. mhm, Contoh kecil adalah ketika ada permasalahan-permasalahan di bidang pemerintahan, terdapat kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. mhm, Nah, tugas kita adalah minimal menyampaikan kepada mereka selaku pemangku kebijakan untuk menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Minimal kita menyampaikan, kita menegur gitu kan. Jangan mhm, sampai kondisi yang tidak baik itu malah terus-menerus terjadi gitu di tengah masyarakat gitu. mhm, Intinya apa? Yang harus ditingkatkan adalah kepekaan sosial, juga nalar kritis generasi muda juga harus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah mentalitas, mentalitas. gitu. Oke. Ya, mentalitas. Jangan sampai kita itu, generasi muda itu, beberapa kali saya diskusi dengan senior-senior, mereka Mhm. menganggap bahwa generasi zilenial hal ini adalah generasi yang memiliki mentalitas tempe, gitu kan. Mhm. Nah, minta tempe, Bekas terus apa lagi tempe. dikit-dikit, baru disuruh dikit sudah ngeluh, baru disuruh berpikir dikit sudah capek, itu kan. Aha, mhm. Sedangkan ya kalau kata Buya Hamka itu kan salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pemikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas seperti itu, Mbak. Nah, jangan sampai Oke. seperti itu gitu kan. Aha, aha. Mendahulukan istirahat sebelum lelah gitu kan. Betul, ke Nah, istirahat sebelum lelah. harapannya untuk generasi-generasi selanjutnya ya bersama-sama gitu. Termasuk saya juga hari ini tengah belajar gitu kan. Nah, bersama-sama kita jangan sampai terjerumus gitu kan, terjerumus ke suatu hal yang tidak baik. Yang mana, oke hari ini kita tidak merasakan dampaknya, akan tapi dampak tersebut bisa kita rasakan di 20 tahun atau Mhm, 30 tahun mendatang di mana zaman itu segala sektor kita yang mengisinya gitu kan. mhm, Kalau kita prioritas insya Allah Indonesia akan baik-baik saja gitu kan. Akan tapi ketika nanti tiba masanya kita, ternyata kita tidak menyiapkan kualitas diri yang baik, ya mhm. bisa saja Indonesia akan hancur seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan yang kamu sebutkan tadi bahwa, dibutuhkan yang namanya critical thinking, terus juga memiliki kepekaan dan juga mentalitas sih bagi para generasi penerus begitu ya. Ini sudah kamu lihat sendiri, bahwa, rekan-rekan muda sekarang ini memiliki hal tersebut ataukah lebih kepada apatis nih kira-kira kalau menurut kamu sendiri nih Hansen? Nah, ini menarik sebenarnya, Mbak. Aha, Terutama untuk di dunia kampus sendiri gitu. Di mana iya. minat mahasiswa untuk berorganisasi itu sudah mulai menurun, Mbak, dibandingkan kondisi sebelum COVID-19. Mhm, Jadi sebelum COVID-19 itu, gazebo-gazebo di kampus itu dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa yang berdiskusi, iya. membahas tentang ilmu, tentang keilmiahan, membahas tentang pergerakan dan lain sebagainya. Akan tetapi Mhm, hari ini gazebo-gazebo itu tidak ada lagi isinya gitu, Mbak. mhm, Artinya apa? Dampak dari COVID-19 itu sebenarnya sangat luar biasa. Kita mengalami yang namanya pergeseran budaya di kampus, iya. budaya literasi, budaya diskusi, budaya Mhm, aksi itu sudah tidak ada lagi di kampus. Sedangkan mhm, itu dibutuhkan bangsa seperti itu, Mbak. mhm. Jadi kalau Katakan antara mahasiswa yang fokus akademik dan juga organisasi itu cukup balance, cukup mhm, seimbang gitu. mhm, Akan tetapi sekarang ini kalau saya perhatikan mahasiswa itu cenderung lebih fokus kepada akademiknya dan kurang minatnya untuk berorganisasi seperti itu. Dan ini menjadi tantangan juga buat teman-teman organisatoris gitu kan untuk kemudian bagaimana kita bisa kembali menggait mahasiswa-mahasiswa supaya organisasi itu bisa kembali hidup, bisa kembali membawa dampak untuk orang di sekitar seperti itu, Mbak. nah, ini ada pertanyaan juga nih, Mas Hansen ya, ini kayaknya dari Mbak Siti lagi nih masih ya. Katanya kalau Mas Hansen sendiri kegiatannya apa nih saat ini? Kalau Mas Imam kan ini dari sahabat veteran gitu ya. Kalau Mas Hansen sendiri selain daripada mahasiswa apalagi nih kegiatannya gitu? Ya, kalau kegiatan di luar akademik, saya tuh sekarang lagi aktif di komunitas yang baru launching tadi, Mbak. Oke, Gitu. Di komunitas komunitas. Rumah Kepemimpinan itu kebetulan saya salah satu foundernya, salah satu pencetus atau penggagas komunitas tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua, alhamdulillah sembari saya kuliah, saya juga bekerja Mhm, di salah satu lembaga mhm, di Sumsel itu di mana saya membina 12 orang mhm, mahasiswa itu dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka. Jadi setiap hari kita adakan pembinaan membahas banyak hal seperti itu, Mbak. Karena oke, pikir saya ya kalau kalau bukan peran kita, aku generasi yang sadar gitu kan, mhm,
Ya siapa lagi yang akan menumbuhkan kemampuan-kemampuan generasi-generasi baru? Contoh dalam hal ini adalah maba gitu kan, mahasiswa baru itu kan banyak mereka tidak tahu apa-apa gitu kan. Mhm, Nah justru kita lah yang mengambil peran. Oke kita tidak bisa hadir secara langsung di dalam kampus, mhm, akan tapi kita bisa menuturkan pemikiran kita, menuturkan gagasan kita, ide mhm. kita kepada mereka yang masih aktif di kampus seperti itu Mbak. Oke, baik. Saya bergeser kembali kepada Mas Imam nih, Mas Imam. Mas Imam, tadi kan kita dengar dari Pak Amir yang ada di Kenton City bahwa yang menjadi kekhawatiran beliau adalah salah satunya ketika generasi muda sudah mengalami pergeseran, kalau ini gadgetnya lebih lebih apa ya, lebih kepada hal-hal yang dalam tanda kutip negatif lah begitu ya. Nah, ini kan dikatakan oleh Pak Amir bahwa kebenaran kalau dulu itu kebenaran itu berdasarkan fakta katanya. Nah, sedangkan kalau saat ini kebenaran berdasarkan framing. Nah, ini kalau Mas Imam sendiri mungkin menanggapinya sebagai salah satu generasi muda nih, gimana nih pendapat dari Pak Amir ini? Silakan Mas Imam. Ya, terima kasih. Terkait hal itu kan, ya kalau kita berbicara masalah kebenaran itu masih, kalau dulu ya sudah Iya. hukumnya pasti, kalau sekarang itu bisa bergeser seperti itu kan. Mhm. Sesuatu kebohongan dikatakan terus-menerus juga bisa menjadi Sebuah sebuah kebenaran ya? kepercayaan. Mhm. Iya, bisa bisa menjadi sebuah dogma untuk Mhm. pendengar seperti itu kan. Maka itu ya terkait seperti apa yang tadi, jangan sampai AI yang lebih mengetahui Mhm. tentang kita daripada kita sendiri seperti itu kan. Jangan sampai AI itu yang lebih menguasai, harus kita yang menguasai AI seperti itu. Mhm. Nah, dengan adanya AI Eh, ini kan sebuah kekhawatiran kita juga nih. Kalau Hansen menanggapinya gimana nih, Hansen? Ya, sebenarnya sebuah kekhawatiran juga. Tinggal Aha. lagi bagaimana kita itu bijak-bijak menggunakan tersebut. Seperti yang dikatakan Bang Haromain tadi, jangan sampai kita yang dikendalikan AI gitu kan, akan Mhm. tapi kita lah yang mengendalikan AI gitu. Mhm. Sama halnya terutama di sektor perusahaan gitu kan, banyak tuh perusahaan-perusahaan Iya. yang sudah menggunakan robot gitu kan, di mana di sisi lain dampak negatifnya banyak masyarakat-masyarakat yang kehilangan pekerjaannya gara-gara AI seperti itu. Mhm. Mhm. Jadi memang AI ini menuai pro dan kontra, Mbak, gitu kan. Ada Ad- yang pro, ada juga yang kontra. Tergantung bagaimana sikap kita tergantung bagaimana cara kita menyikapinya seperti itu, Mbak. Tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Oke, kita tidak terasa sudah hampir ada di penghujung kebersamaannya ngobrol-ngobrol di kesempatan pagi hari ini dalam dialog Palembang pagi ini dengan topik kita yang luar biasa pastinya untuk dua narasumber kita yang juga luar biasa, Imam Haromain ya, koordinator Sahabat Veteran Palembang, dan Hansen Febriansa, mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, dengan topik semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan juga kebodohan. Nah, untuk tentunya di ujung kebersamaan ini sebagai closing statement kita pengen dengar deh dari masing-masing anak-anak muda ini penerus cita-cita bangsa gitu ya. Ini masing-masing closing statementnya apa sih yang menjadi pesan dan juga harapannya? Ke Mas Imam dulu terlebih dahulu, silakan. Baik, Mbak. Manusia itu adalah makhluk sosial, Mhm, maka dari itu kita harus peka dalam bersosial. mhm. Jangan istirahatkan tubuh yang belum letih. Terima kasih. Aduh, bahasanya luar biasa ya. Oke, silakan Hansen ya. Ini kayaknya Ya jago-jago kalau ngomong semua nih. Silakan. ya ini pesan saya untuk generasi muda, Ya, semangat pemuda itu lebih tinggi dari Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia, Masya dan lebih Allah. dalam dari lebih dalam dari Palung Mariana, palung terdalam di dunia. Dan semangat pemuda itu terukir abadi di jiwanya. Tinggal lagi hadirnya kita pemuda di zaman sekarang itu, apakah kita diam dengan sejuta narasi atau kita terjun langsung membawa perubahan mewujudkan narasi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Jangan berharap Indonesia merdeka kalau kita tidak. Jangan berharap Indonesia akan mencapai Indonesia emas di tahun 2045 ketika hari ini kita tidak menyiapkannya. Karena sejatinya nasib bangsa di masa yang akan datang ditentukan dari sekarang. Seperti itu, Mbak. Aduh, luar biasa. Ini pesan-pesan yang sangat luar biasa, sangat mendalam gitu ya. Dan juga sangat memotivasi bagi para generasi muda, generasi penerus cita-cita bangsa. Ini siap ya untuk menjadi generasi-generasi emas di tahun 2045 ya semuanya ya, Mas Imam dan juga Insya Allah, Hansen insya ya. Allah. Insya Allah siap ya. Baik, terima kasih untuk tentunya kebersamaannya di kesempatan pagi
pagi hari ini dalam dialog Palembang pagi ini bersama Peru 1 RRI Palembang dengan topik semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Semoga saja dengan perbincangan kita ini generasi muda akan semakin semangat begitu ya. Setelah tidur lama karena COVID-19 dan ini kembali untuk bisa sama-sama bangkit ya untuk mewujudkan agar generasi muda ini siap dalam berkompetisi di tahun 2045 dalam tentunya Indonesia Emas. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana kegerangan obat Anda dicari. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas Terima kasih, Imam, Mas Mbak. Hansen ya. Ya, terima kasih Mbak. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.